bisa ditinggal kan? Tunggu, ini FKH-nya jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung di Airlangga Education Expo 2022 pada hari ini. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fidela Josefina, mahasiswi kedokteran hewan Universitas Airlangga angkatan tahun 2019 yang akan menjadi moderator pada kesempatan siang hari ini. Nah, siang ini akan ada info session dengan salah satu fakultas favorit yang banyak diinginkan oleh calon kesatria Airlangga, apalagi kalau bukan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang bertajuk With Your Tremendous Future with FKH Unair, Be a Professional Vet. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung, ingin mengenal lebih jauh mengenai Fakultas Kedokteran Hewan, bagaimana sih kehidupan mahasiswa kedokteran hewan dan bagaimana kesehariannya, bisa banget nih langsung bergabung dengan kami, karena kami juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan kami juga akan berusaha memberikan informasi-informasi kepada teman-teman sekalian. Jadi teman-teman juga bisa bertanya di sesi pada hari ini. Nah, kurang lebih selama 1 jam ke depan, kita juga akan lebih dekat lagi nih dengan FKH Unair. Dan di sini juga sudah bergabung bersama kita semua, calon kesatria Airlangga. Mungkin bisa on cam terlebih dahulu nih untuk teman-teman yang belum on kamera, bisa terlihat nih cantiknya yang mana, cakepnya yang mana. Mungkin bisa on cam terlebih dahulu sambil senyum dong ya pastinya ya. Di mana ini ya? Ada yang belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu biar bisa juga kenalan nih. Nah, di sini juga saya sudah melihat ada Aidis Erliza nih. Halo. Oke, Aidis dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Kalimantan Barat, Kak. Waduh, jauh ya dari Kalimantan Barat. Ini kira-kira udah yakin belum nih untuk masuk ke FKH Unair? Ya, begitulah. Oke, sekiranya nanti bisa mendapat pancaran gitu ya, inspirasi mau masuk ke FKH Unair. Mungkin kalau belum yakin bisa diyakinkan dengan adanya info session pada hari ini. Selamat mengikuti info session, Aidis. Kasih, Kak.
Oke, mau satu lagi deh aku. Di sini aku melihat ada Nailatur Rizkiah. Halo. Halo, Kak. Halo, siang. Ini panggilannya siapa nih kalau boleh tahu? Iris. Iris. Oke, Ya. kira-kira ini kalau mahasiswi kedokteran hewan itu kan identik dengan pecinta hewan gitu ya. Kalau Iris nih sukanya Ya. hewan apa sih ini? Suka hewan Eh, apa? kucing sih. Kucing. Oke, ini kayak for your information ya, kalau di FKH UNER itu juga ada yang namanya kelompok minat profesi. Nanti mungkin Adis bisa bergabung di situ. Kelompok minat profesi veteriner, pet and wild. Di situ kita ada pecinta pet maupun wild. Nah, salah satunya kalau pet itu ada kucing maupun anjing. Jadi nanti kalau Adis dinyatakan diterima di FKH UNER bisa bergabung bersama kami. Bisa menambah informasi juga, relasi juga sama kakak-kakak yang lainnya. Oke, terima kasih Di Aris bisa. Nanti selamat mengikuti info session pada hari ini. Dan untuk lebih jauhnya lagi, untuk lebih jauhnya lagi teman-teman silahkan mengikuti info session hari ini. Silahkan untuk kepo-kepo ya dari awal sampai akhir nanti, karena kapan lagi gitu kan ya ada info session pada hari ini. Oke, nah untuk yang spesial kali ini kita juga nggak hanya bersama satu narasumber loh, tapi kita bersama 5 narasumber hebat kita pada hari ini. Yaitu siapa aja? Nah, yang pertama ini ada Profesor Dr. Mirni Lamid, dokter hewan Magister Pertanian, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Selamat siang, Prof. Mirni. Selamat siang. Halo guys, dimanapun Anda berada. Salam kenal dari saya. Semoga sehat semuanya ya. Terima kasih Mbak Fidela. Ya, halo Prof. Mirni. Disapa sama dekan kita loh teman-teman. So, disapa balik dong. Mungkin ada yang maunya banget. Halo Prof. Gitu. Salam sehat juga Prof. Mirni. Selanjutnya ini ada Dr. Rimayanti, Magister Kesehatan Dokter Hewan, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Selamat siang Dr. Rima. Selamat siang, Fidela. Halo, selamat siang semuanya. Semoga sehat semua ya. Ini pada di tempat yang jauh-jauh nih kayaknya ya. Tadi ada dari Kalimantan, kemudian Iris dari mana tadi? Iris dari mana? Iris dari mana ditanya? Dari Madura. Oh, dari Madura. Dari Madura. Deket dong kalau gitu. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol semuanya ya. Ya, oke, Fidela, terima kasih. Ya, salam sehat juga Dr. Rima. Dan yang selanjutnya, ini ada dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Saudara Duta Hakim Amerta. Halo Kak Duta. Halo Fidela, halo teman-teman semua. Selamat datang di booth-nya, info session-nya FKH ya ini. Iya, selamat datang teman-teman semua. Selamat datang, Kak Duta. Disapa dulu, halo Kak Duta. Gitu. Oke, dan juga sudah bergabung juga bersama kita semua. Ini ada Dr. Erma Safitri, selaku Ketua Tim Promosi Prodi S2, S3, dan KPS Prodi S2 Biologi Reproduksi. Selamat siang, Dr. Erma. Siang, Fidela. Siang, adik-adik semua. Selamat siang, dokter. Dan juga sudah bergabung juga bersama kita Ketua Program Studi S1 FKH UNER, Dr. Lilik Maslahah, Magister Kesehatan Dokter Hewan. Selamat siang, Dr. Lilik. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat bergabung. Semoga nanti kita bisa ketemu ya. Selamat menikmati acaranya nanti ya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Lili, dan juga nantinya bakalan hadir juga ada dari Dr. Iwan Sahrial Hamid, Magister Sains Dokter Hewan, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Dr. Mustafa Helmi Effendi, DTAPH Dokter Hewan, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, dan juga Dr. Yuliana Puspitasari, Magister Veterinary Science, selaku KPS PPDH.
Dan juga saya ucapkan selamat bergabung seluruh sivitas FKH yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, serta semua calon kesatria Airlangga yang memilih FKH UNER untuk menjadi pilihan berkuliah, ataupun teman-teman yang mungkin masih bingung, masih abu-abu nih tentang FKH, masih mencari-cari informasi tentang FKH, boleh banget langsung bergabung bersama dengan kami. Dan di sesi talk show kali ini akan ada juga tanya jawab antara teman-teman peserta yang pastinya juga akan saya pandu. Jadi diharapkan untuk seluruh peserta aktif bertanya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan dapat mengetik di room chat Zoom atau boleh langsung raise hand dan silahkan berbicara ketika sudah saya persilahkan. Silahkan dimanfaatkan kesempatannya sebaik mungkin, karena kapan lagi kita mau tanya-tanya bersama narasumber hebat kita ya kalau nggak hari ini, daripada nanti nggak bisa tidur ya teman-teman semua. Jadi silahkan ditanya pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal itu, silahkan ditanyakan. Oke, kita mau langsung aja nih, mau tanya ke Prof. Mirni nih, Prof. Fakultas Kedokteran Hewan itu fakultas yang seperti apa sih, Prof? Mungkin bisa menjadikan gambaran untuk adik-adik mahasiswa baru yang nantinya menjadi di FKH UNER ini. Mau nggak, Prof? Baik, terima kasih Mbak Fidela. Josvina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang ya, saya sapa dulu ya semuanya yang hadir di sini. Ada Wakil Dekan 1, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga. Dadah, Dokter Rima. Saya sudah kadung pakai jaket ini, Dokter Rima. Kemarin janjiannya pakai jaket. Saya pakai, Prof, habis ini ganti dulu. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya kaget juga, nggak apa-apa ya, wis oke. Sip. Mau memperlihatkan hewan-hewan di baju saya nih loh. Iya, ya itu nanti ada ceritanya sendiri ya. Kemudian saya sapa Wakil Dekan 2, Dr. Iwan Sahrial Hamid. Adakah beliaunya? Oke, beliau sedang ada tugas memang ke Rembang. Kemudian yang ketiga, Wakil Dekan 3, Profesor Mustafa Helmi Effendi. Halo Prof, apa kabar? Beliau juga mungkin tidak hadir, beliau lagi sakit memang ini. Jadi Wadek 2 ke Rembang, Wadek 3 sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Kemudian saya sapa lagi ini, Koordinator Program Studi S1 Kedokteran Hewan, Dr. Lili Maslaha. Apa kabar, Dr. Lili? Sehat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya sapa lagi Koordinator Program Studi PPDH, Program Pendidikan Dokter Hewan, Yuliana Puspitasari, Dokter Hewan PhD. Adakah Dokter Aan? Beliau tidak hadir, beliau juga lagi proses penyembuhan. Kemudian ini Koordinator Program Studi S2 Biologi Reproduksi, Dr. Erma Safitri. Apa kabar Dr. Erma? Kabar baik, Prof. Kabar ini baik. Cantiknya kaosnya ini pengen saya tunjukin ini ke Ya adik-adik itu ini. kaosnya ya. Ini pembawa acara kok enggak pakai kaos ini, kok enggak dikasih ini kaosnya ini ya. Sudah dapat, Prof. Tapi belum diambil ya sama Kak Fidela itu. Walah, belum Sama Mas diambil. Mustafa Ya, Prof, juga. saya di rumah. Walah. Ya nanti kaosnya sudah ada kok ya. Oke, siap. Kemudian ini yang ganteng ini, Ketua BEM. Ini Ketua BEM-nya ganteng loh ini. Mas Duta Hakim. Apa kabar Mas Siang, Bro. Duta? Alhamdulillah sehat, Bro. Sehat ya, mudah-mudahan tetap sehat ya. Semua Sehat selalu. Sehat selalu ya. Kemudian saya sapa lagi nih, yang paling saya banggakan ini ya, adik-adik siswa SMA seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Saya sangat bangga sekali ini ya. Adik-adik ini sudah hadir, mau datang, mau mengikuti acara pada siang ini. Tentunya yang hadir di sini kan punya minat mau masuk kedokteran hewan. Benar apa? Benar? Benar. Benar. Alhamdulillah. Ya. Nah,
Yang pertama, saya akan menceritakan sedikit saja. Ini waktu yang diberikan kepada saya berapa menit, Mbak? 5 menit untuk Prof. Mirni. Masya Allah, banyak banget 5 menit. Tuh, saya baru nyapa yang tadi itu habisnya 5 menit deh ya. Oh, dilanjut saja, Prof. Loh, ya dong. Saya lo nyapa-nyapa tadi habis 5 menit loh itu ya. Nyapa-nyapa semuanya habis 5 menit ya. Yang saya dikasih 10 menit aja ya. Oke, monggo. 5 menit saya nyapa, yang 5 menit saya akan menyampaikan selayang pandang terkait dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga berada di Surabaya. Kami mempunyai 8 program studi, 1 program studi kedokteran hewan, S1, 1 program studi profesi dokter hewan, kemudian ada 4 program studi S2, ada 1 program studi S3, Sains Veteriner, dan ada, sudah, kalau kemarin itu ada 1 yang di Banyuwangi, tapi sudah terpisah karena sudah masuk ke dalam Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam. Adik-adik, para siswa yang sangat saya banggakan. Di Indonesia itu ada 11 program studi kedokteran hewan. Dan di UNAIR, kedokteran hewan itu merupakan salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia. Pada tanggal kemarin, 1 Januari 2022, Fakultas Kedokteran Hewan itu berusia 50 tahun. Sudah panjang perjalanannya. Kami mempunyai 30 guru besar, profesor, dan juga beberapa doktor yang cukup banyak. Yang tidak lain tidak bukan itu adalah memberikan suatu indikasi bahwa mutu pendidikan dokter hewan di FKH itu kami jaga betul. Sehingga kami menghasilkan mutu-mutu yang bermutu kualitasnya yang bagus. Mengapa kedokteran hewan itu hanya 11? Ya karena tidak banyak yang mendirikan itu. Padahal kebutuhan dokter hewan ini sangat kurang. Dilihat dari luas wilayah kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kebutuhan itu akan belum terpenuhi. Oleh karena itu, manakala adik-adik siswa ini melakukan atau berniat mendaftar, itu merupakan salah satu yang tepat pilihannya. Jangan pernah ragu memilih Fakultas Kedokteran Hewan sebagai pilihan pertama. Jangan pernah ragu. Indonesia sekarang sudah maju dan berkembang. Kita mempunyai populasi ternak yang banyak, dan sekarang yang lagi marak adalah banyaknya dokter hewan yang praktisi. Dan dari dokter yang praktisi itu kehidupan daripada adik-adik yang menjalani itu sudah bagus. Dengan berkembangnya zaman. Ketika di kedokteran hewan, tidak hanya dipelajari kucing dan anjing, tidak. Banyak hewan yang akan dipelajari, sapi, kambing, domba, kuda, kerbau, banyak. Oleh karena itu kalau saya katakan, dokter hewan itu pinter. Loh, kenapa kok pinter? Tahu penyakitnya pada hewan, loh hewannya lo enggak ngomong. Hewannya kan enggak bisa bicara ya. Hewannya kan diem aja ya, tapi kami bisa mengobati. Tapi bukan mempunyai ilmu kebatinan, bukan, enggak ada ilmu kebatinan ya. Karena materi yang diberikan, kurikulum yang diberikan itu materinya adalah sudah memenuhi standar nasional Indonesia, sudah memenuhi kurikulum yang ada di kementerian. Kemudian, Anda kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa Universitas Airlangga itu merupakan salah satu terbaik di Indonesia. UNAIR itu adalah nomor 4 di Indonesia.
Nomor 4, dengan begitu banyaknya universitas, UNER nomor 1, dan kita mempunyai slogan excellent with morality. Artinya, pendidikan, muatan, keilmuan, semuanya kita berikan secara excellent. Namun, kami juga menitipkan ada morality di situ. Itu yang membedakan lulusan UNER dengan lulusan perguruan tinggi lain. Itu yang membedakan. Tidak ada lulusan universitas lain yang mempunyai slogan excellent with morality. Dan itu nanti akan kami titipkan kepada adik-adik manakala adik-adik diterima di FKH. Kemudian pertanyaannya begini. Apakah mahasiswa bisa keluar negeri? Siapa yang ingin keluar negeri? Adakah yang ingin keluar negeri atau keluar pulau? Pilih mana? Keluar pulau atau keluar negeri? Luar Luar negeri. negeri. Oh, berarti sama dong dengan saya. Saya juga seneng ya keluar negeri ya. Wah, ini kalau keluar negeri saya juga seneng ini ya. Para dosen juga seneng keluar negeri. Ya. Universitas Airlangga, khususnya Fakultas Kedokteran Hewan dan semua fakultas di UNAIR, itu kita sudah program internasionalisasinya sudah berjalan dengan bagus. Ada yang disebut dengan student outbound, part-time dan full-time. Ada yang disebut student inbound, part-time dan full-time. Kalau kemarin sebelum pandemi kan sudah 2 tahun lebih ya. Sebelum pandemi, itu mahasiswa tuh kita kirim ke luar negeri. Kemana? Ya kemana kalian mau memilih? Tentunya mengikuti prosedur yang ada. Oleh karena itu, pada zaman sebelum pandemi itu banyak yang keluar negeri. Namun pada masa pandemi ini tidak begitu banyak. Nanti Dr. Rima akan menyampaikan beberapa student kami yang ada di luar negeri pada saat ini. Ada beberapa yang pergi ke luar negeri. Nah, itu menunjukkan bahwa program internasionalisasi itu sudah berjalan. Kemudian kami juga mendatangkan secara online dosen-dosen dari luar negeri yang hebat-hebat, yang expert di bidangnya. Itu untuk internasionalisasi. Sehingga mahasiswa tidak akan pernah tertinggal terkait dengan khasanah keilmuan di bidang kedokteran hewan. Kemudian, program kerjasama kami banyak sekali dengan stakeholder. Dan sekarang ada yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Anda belajar di luar prodi. Dan ini sangat menyenangkan. Wah, bagus sekali nih programnya ya. Kemudian, bisa saya sampaikan di sini bahwa beberapa dosen kami dari FKH ini sekarang sedang studi lanjut di luar negeri. Tepatnya di Jepang. Dan beberapa ada yang sudah kembali. Ada yang baru kembali dari Thailand. Kemudian bagaimana beasiswa? Banyak beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa dengan prestasi dan yang kurang mampu. Tentunya salah satu dasarnya adalah indeks prestasi kumulatif. Jadi capaiannya ada syaratnya. Kemudian untuk FKH, masa studinya itu adalah 8 semester, 4 tahun. Loh, kalau saya belum 4 tahun bisa nggak ya? Oh bisa. 3,5 tahun sekarang sudah banyak yang lulus adik-adik. Kalau itu artinya apa? Artinya ada program percepatan untuk kelulusan, yaitu 3,5 tahun. Banyak mahasiswa yang sudah menyelesaikan itu. Kemudian melanjutkan pada profesi dokter hewan 1 sampai 1,5 tahun. Nah,
Pertanyaan berikutnya nih, gimana nih kuliahnya, Prof? Oh, kuliahnya untuk sementara kita lakukan daring, online. Kalian tahu sekarang merebaknya kasus Omikron ini sangat luar biasa. Awalnya kita sudah memprogramkan offline, masuk ke kampus, tetapi melihat kasus ini maka kita batalkan sampai dengan waktu yang kondusif. Oleh karena itu, sekali lagi, mari ayo beramai-ramai mendaftar ke Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, bergabung dengan kami menjadi keluarga besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Jangan pernah ragu untuk memilih FKH UNER sebagai pilihan kalian, dan jangan pernah ragu untuk menyampaikan kepada saudara, teman-teman kalian. Sampaikanlah hal-hal yang baik. Ayo daftar nang FKH. Kalian tidak akan pernah kecewa. Percaya dengan saya karena alumni kami sudah banyak. Yang di luar negeri juga ada yang di Amerika, ada yang di Prancis, ada yang di Myanmar, ada yang di Australia. Kalau saya di Indonesia saja, di Surabaya saja ya, alumni yang di Surabaya. Baik, saya berharap kita bertemu nanti pada penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan tahun akademik 2022-2023. Ayo gabung, ayo rame-rame masuk FKH UNER, menjadi keluarga besar FKH UNER. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya. Saya didampingi oleh tim-tim yang hebat pada siang ini. Terima kasih, Mbak Fidela. Ya, matur nuwun Prof Mirni, tadi juga sudah kita diajakin ya teman-teman sama Prof Mirni untuk ayo daftar FKH UNER, karena tadi juga bisa keluar negeri untuk outbound ataupun student exchange, atau juga tadi dibutuhkan oleh masyarakat ya untuk dokter hewan di masa depan itu. Juga menyambung nih dari pernyataan dari Prof Mirni tentang studi yang keluar negeri. Nah ini untuk dokter Rima ini dokter, kok bisa sih dok mahasiswa FKH ini student exchange ataupun outbound ke luar negeri, ataukah ada juga dok untuk mahasiswa FKH UNER ini yang bergabung ke luar negeri untuk student exchange ataupun outbound? Monggo dokter Rima. Terima kasih Fidela. Ada dong, jadi ada banget gitu ya beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa yang akan ke luar negeri gitu ya, berupa bantuan dari Fakultas Kedokteran Hewan UNER gitu. Jadi adik-adik sekalian, ada 2 mahasiswa kita. Memang kan sekarang lagi pandemi nih, karena lagi pandemi, jadi keinginan mahasiswa untuk ke luar negeri, belajar di luar negeri itu agak terhalang gitu ya, terhalang. Mungkin aja karena nggak dapat izin dari orang tua gitu, karena kan sekarang ini adik-adik semua aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran maupun aktivitas para mahasiswa yang mau magang atau mau student outbound, mau keluar negeri, mau bikin acara di mana-mana, itu mesti harus menyertakan persyaratan-persyaratan tertentu. Karena kan pandemi nih ya, jadi harus menunjukkan kartu vaksinasi atau sertifikat vaksinasi. Kemudian juga harus menunjukkan surat izin itu dari orang tua. Orang tua setuju apa enggak? Kalau orang tua nggak setuju, nggak berangkat deh gitu. Nggak boleh pasti. Dan pihak fakultas juga harus memberikan persetujuan juga. Kalau orang tua setuju, pasti kita juga tidak setuju gitu. Nah, tapi ada juga mahasiswa kita gitu ya, yang apa istilahnya ya, sangat kuat keinginannya gitu untuk bepergian ke luar negeri untuk sekolah gitu. Nah, kemarin waktu masa pandemi ini ada 2 orang.
Ada 2 orang yang belajar ke Perancis, ke Subagro, Vet Agro Lyon di Perancis, gitu ya, di Perancis. Nah, mereka itu akan belajar di sana selama 1 tahun atau 2 semester, adik-adik. Cewek-cewek tuh dari kelas internasional, ya. Jadi mereka berdua sekarang sudah menghabiskan 1 semester dan akan mengikuti 1 semester lagi. Mereka belajar di sana atas kerjasama dari Erlangga Global Engagement. Kita punya unit kerja di universitas yang mengatur hubungan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi terkenal, ngetop, keren di seluruh dunia, gitu. Nah, jadi nanti apabila ada perguruan tinggi yang memang ada fakultas kedokteran hewannya, itu pasti diinformasikan kepada kita, gitu. Ntar ditawarkan, ada banyak program, ntar ditawarkan kepada adik-adik di, ini loh ada program ini, mau ikut nggak? Gitu, mau ikut nggak? Nah, nanti akan dijalin kerjasama, kemudian ada proses administrasi, sehingga kalian bisa berangkat student outbound, dalam hal ini student exchange, sekolah di sana 2 semester. Nah, enaknya lagi, hebatnya lagi, ketika adik-adik nanti sekolah di sana, sekolah di luar negeri ya, manapun ya, bukan saja Perancis, mungkin bisa ke Thailand, mungkin bisa ke Jepang, mungkin bisa ke Spanyol, kemana-mana gitu ya. Itu mata kuliahnya dikonversikan dengan mata kuliah kita. Jadi misalnya nih, adik-adik mahasiswa kita yang sedang belajar di Perancis sekarang, mereka kan mengambil mata kuliah di semester 5, 6 gitu ya. Nah, sama. Jadi dikonversikan dengan mata kuliah yang ada di semester 5 dan 6 di FKH UNER. Sehingga ketika mereka datang, mereka nggak perlu kuliah lagi. Mereka udah ambil semester 7 gitu. Ambil semester 7, terus udah lanjut penelitian, kemudian sidang seminar hasil penelitiannya, kemudian sidang skripsi. Selesai deh 3,5 tahun. Cepat banget ya, cepat banget, udah cepat. Terus udah gitu bisa keluar negeri lagi. Nah, itu yang sekolah nih, itu yang sekolah, yang menuntut ilmu. Nah, ada juga program-program ke luar negeri, misalnya adik-adik sekalian, seperti ada satu kakak Anda nih, dia adalah public relation koordinator dari International Veterinary Student Association, atau terkenalnya di sini di Indonesia sebutannya adalah IMAKAHI. Ya, kalau IFSA itu adalah internasional. Kalau IMAKAHI-nya Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia, gitu. Nah, dia kan public relation koordinator IFSA nih. Jadi luar negeri, jadi seluruh yang internasional ya, jadi seluruh IFSA itu seluruh IMAKAHI di seluruh dunia gitu. Nah, namanya Mbak Maulida. Maulida ini udah kemarin pergi ke Madrid atau Spanyol, ntar akan pergi ke Meksiko gitu ya. Jadi aktiflah berorganisasi juga ketika menjadi mahasiswa, sehingga mendapatkan kesempatan untuk bisa kemana-mana gitu. Terus ada lagi yang ikut Youth Summit gitu ya. Youth Summit ini ada satu mahasiswa yang berangkat tanggal 14 Februari kemarin. Kemana? Ke Turki gitu. Nah, jadi mereka berangkat, mereka mendapatkan bantuan dana dari kita, dari fakultas. Kemudian juga nanti di sana mereka harus presentasi juga. Jadi ketika nanti Anda jadi mahasiswa kita, yuk kita aktif juga nih. Karena kan ada pilihan 3 mahasiswa. Ada mahasiswa yang gini nih, ada mahasiswa yang dia kutu buku gitu, senangannya belajar aja gitu, ya belajar aja, nggak suka berorganisasi gitu. Itu yang pertama. Jadi pintar banget nih, tapi udah di ini aja, udah nggak mau lihat kemana-mana, udah nggak mau ngapa-ngapain yang lain. Kemudian ada yang kedua, dia organisasi aja sampai lupa belajar. Nah, itu biasanya kancret-kancret tuh gitu ya. Kancret-kancret. Jadi ketinggalan gitu. Nah, tapi yang tentu saja yang jadi pilihan teman-teman ini, kakak-kakak Anda yang ada di layar laptop ini. Wah, ini keren-keren semua. Udah
organisasinya jago, kemudian akademiknya juga keren, bagus-bagus, IPK-nya keren-keren gitu ya, bagus-bagus semua. Nah, jadi mungkin pilihannya itu, sehingga apa kita punya wawasan keilmuan yang bagus, kemudian wawasan kehidupan yang juga keren, wawasan keorganisasian yang juga mumpuni. Oh, bagus banget tuh. Ya, jadi gitu ya adik-adik ya. Nah, ntar kita tanya jawab aja deh gitu, supaya suasananya nggak suasananya hidup, kemudian adik-adik juga saya pengen kenal satu-satu nih jadinya gitu ya. Udah banyak ini, ada berapa? 72 orang ayo bergabung bersama kita. Ini saya juga tadi melihat yang belum kita sapa ini Fidela, ada Dr. Hani Plumeriastuti. Ini beliau adalah koordinator informasi dan humas dari universitas yang berasal dari FKH. Ada kalau nggak salah Dr. Hani. Dr. Hani, coba kita sapa. Tadi kok saya lihat namanya. Ya. Assalamualaikum, Dokter Rima. Nah, lihat cantik tuh, lihat. Oh, Ini Dr. Hani Plumeriastuti, nanti kalau Anda masuk ke FKH, beliau ngajar patologi. Nah, ini patologi ilmunya menarik banget tuh, adik-adik. Ilmu salah satunya adalah tentang forensik. Nah, itu yang waktu Paus terdampar di mana tuh? Di Kenjeran. Ya, Kenjeran dan Modung Madura, Bangkalan. Di Bangkalan itu ya timnya Dr. Hani ini yang berangkat ke sana. Ntar ditunjukin fotonya kalau ada. Oke. Oh ya, siap. Terima kasih Dokter Rima. Halo semuanya. Ya. Oke, Fidela itu dulu deh. Nanti kan kita tanya jawab. Lanjut ya. Ya, matur nuwun Dr. Rima dan selamat bergabung juga Dr. Hani bersama kami. Dan ini juga sudah ada pertanyaan ini, Dok. Dari Anissa Nurfitria. Ini mungkin Anissa mau menyampaikan pertanyaannya sendiri mungkin. Open microphone. Mau? Iya, Kak. Oke, silahkan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfitria dari Madrasah Alia, Provinsi Sulawesi Selatan. Ingin bertanya, Prof. Ini penerimaan beasiswa pertukaran pelajar ke luar negeri itu berlaku untuk apakah berlaku juga untuk mahasiswa baru atau baru berlaku kepada mahasiswa yang setelah melewati beberapa semester? Sekian. Ya, saya atau Bu Rima yang jawab, monggo. Enggak, Prof, boleh saya, Prof, gitu. Jadi Aidis, gini nih, kan kita itu akan menerima informasi dari universitas ya, dari UNER, gitu, yang tadi saya sampaikan. Nah, berbagai informasi mengenai pertukaran mahasiswa itu kita peroleh ya secara rinci dengan persyaratannya, gitu. Jadi masing-masing program itu nanti akan menentukan, oh yang diikutkan gitu ya dalam program pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ke luar negeri adalah mahasiswa semester berapa dengan IPK sekian gitu. Kemudian ada juga persyaratan yang lain, mungkin TOEFL-nya harus sekian karena untuk melihat kemampuan berbahasa Inggrisnya. Jadi tergantung program yang mana gitu ya. Jadi nanti akan ada persyaratan-persyaratan khusus yang ditentukan dari pihak perguruan tinggi yang adik-adik ingin ikut untuk exchange student gitu ya. Jadi pasti ada di situ nanti rinciannya. Tapi yang jelas biasanya 3 itu yang menjadi persyaratan utama. 1, dia ada di semester berapa, kemudian yang kedua TOEFL-nya berapa, yang ketiga IPK-nya berapa. Gitu ya. Edis ya, cukup jelas mudah-mudahan deh. Saya Mbak Fidela, ini Ketua BEM belum menyapa ini adik-adiknya. Iya. Ayo Mas Duta disapa dong adik-adiknya itu. Ayo Mas Duta. Sudah tadi Dokter. Mungkin ada sedikit program yang ada di BEM yang bisa sedikit disampaikan kepada adik-adik. Program BEM itu apa saja yang tentunya sangat menarik itu di FKH. Monggo, sekilas saja. Pasti tentunya. Oke, mungkin
saya izin menyampaikan sedikit ya tentang informasi dari sudut mahasiswa di FKH ya. Mungkin di organisasi kegiatan kemahasiswaannya. Tentunya di FKH sendiri kegiatan kemahasiswaannya itu macam-macam banget dan menarik-menarik juga. Kemudian bisa mendukung teman-teman, pengembangan skill teman-teman itu bisa ter-upgrade melalui mengikuti dari organisasi itu tadi, ataupun di kepanitiaan ataupun volunteer yang lainnya. Nanti teman-teman bisa melatih skill teman-teman di situ. Dan tentunya dari ikut bergabung organisasi ataupun kepanitiaan itu bakal bisa mengasah soft skill, terus pengalaman kalian yang nantinya bisa menjadi bekal kalian lebih banyak lagi di masa depan gitu kan. Soalnya kan di hidup di masa setelah perkuliahan kalian akan lanjut ke dunia pekerjaan. Nah, kalian bekal soft skill ataupun bekal keterampilan berbicara ataupun kerjasama dan yang lainnya untuk di dunia kerja, kalian siapkan di masa perkuliahan ini. Kalau kalian nggak menyiapkan itu di awal masa perkuliahan, atau kalian mau aktif di akademik aja, tapi sosialisasi kalian kurang, nanti di dunia kerja kalian mau gimana? Kan pasti bakal kikuk dasarnya nanti. Nah, itu kalian bisa latih keterampilan kalian bersosialisasi lewat gabung organisasi ataupun kepanitiaan. Gitu. Banyak banget ada yang namanya Pengmas atau pengabdian masyarakat. Itu nanti bentuknya kita mahasiswa FKH terjun ke desa ataupun ke dusun di beberapa daerah gitu. Kita melakukan pelayanan, memberikan mungkin obat dengan bimbingan dokter yang ada di sana. Kita melatih keterampilan kedokteran hewan kita, sekaligus melatih sosialisasi kita terjun ke lapangan bareng teman-teman ataupun bareng dokter-dokter yang ditugaskan ke sana. Itu salah satu program kita yang paling bagus sih. Mungkin sedikit aja itu. Oh ya, lanjutkan dulu Kak Duta. Mungkin mau dilanjutkan Kak Duta atau sudah? Aku mau teman-teman yang nanya aja. Oke, ya jadi begitu ya teman-teman. Kalau misal di kuliah ini nggak cuma sekedar belajar teori doang, tapi kita juga harus ada praktikum, ada prakteknya. Kayak tadi Kak Duta bilang, ada pengabdian masyarakat. Kita langsung terjun ke masyarakat, belajar langsung dengan dokter-dokter hewannya, terus kita juga menangani hewannya itu secara langsung. Seperti itu. Nah, ini juga sudah ada yang raise hand nih dari Muhammad Rizky Mawilidin. Mungkin mau bertanya, silahkan untuk open microphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Selamat siang Ibu Dekan dan kakak-kakak dari Prodi Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mawilidin, saya dari SMAN 19 Surabaya. Izin bertanya, untuk suka duka kuliah kedokteran hewan sendiri itu apa aja ya Kak? Banyak sukanya atau dukanya. Terus selain belajar cara mengobati dan menyembuhkan hewan, itu belajar apa aja? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Mungkin dari Dokter Lili mau menjawab, Dokter, monggo. Sebelum ke Dokter Lili ya, Fidela. Oke. Saya pengen lihat wajahnya Mas Rizky nih, Muhammad Rizky Mawilidin. Saya lihat punggungnya doang nih dari tadi. Iya Bu, maaf ini tadi lupa cara hidupin dirinya. Ya, silahkan. Saya tadi cuma ke bagian punggungnya aja soalnya. Ya, silahkan. Sama berarti Dok, saya juga ke bagian punggung, Dokter. Baik, monggo Dokter Lilik untuk menjawab, Dok. Iya, terima kasih atas waktunya. Ini ya, Rizky, untuk nanya apa sih yang diajarkan di Fakultas Kedokteran Hewan kalau kita masuk di jurusan Fakultas Kedokteran sampai jadi dokter hewan itu apa ya? Nah, ini kita itu punya yang nanti kalau masuk ya benar saya tunggu ini ya. Daftar semua pilihan pertama loh ya. Kita tunggu ini loh ya. Ya, itu ada
namanya panduan pelaksanaan pendidikan itu kita sudah punya ya. Di situ itu kita pada semester 1 diajari apa ya. Pada semester 1 nanti itu diajari selain apa? Mata kuliah dasar ya, ada mata kuliah yang terkait prodi yang akan kalian masuki tentang embriologi ya. Kemudian pengantar ilmu veteriner ya. Kemudian anatomi, embriologi itu di semester 1 ya. Kemudian di semester 2 nanti juga ada selain anatomi, ada histologi, ada macam-macam ya. Kemudian di semester 3 lagi lebih detail lagi ya. Ada fisiologi, kemudian ada farmakologi yang mempelajari tentang obat-obatan ya. Kemudian parasitologi ya, yang mempelajari tentang parasit ya. Kemudian pada semester 4 gitu diajari penyakit ya, ke penyakitnya sudah fokus, tambah dalam ya, sampai nanti pada semester 5, 6 ya, semester 5 diajari apa? Ilmu farmasi, kemudian patologi klinik ya, tentang PA untuk melihat kelainan-kelainan laboratorik berdasarkan gambaran dari profil darahnya bagaimana ya, kimia darah bagaimana, itu juga diajari sama seperti kalau mau jadi dokter manusia, sama juga di dokter hewan juga pelajarannya hampir sama, tapi pasien kita adalah hewan nanti ya. Sama, mau jadi dokter manusia sama, pelajarannya hampir sama dengan pelajaran yang diajarkan di mau jadi dokter hewan sama ya. Kemudian ilmu bedah, penyakit dalam ya. Kemudian apa itu radiologi juga ya, macam-macam nanti diajarkan. Nah, setelah pada ilmu itu kita sudah penuhi semua ya, sebanyak 150 SKS, nanti ada SKS-nya 150 SKS, kemudian kita sudah lulus sarjana, kita ada profesinya nanti ya, namanya pendidikan profesi dokter hewan, dan nantinya itu kita tempuh dalam waktu 1 tahun atau 1,5 tahun ya, dan di situ kita akan digodok benar tentang ini life skill ya, ilmu-ilmu untuk aplikasi benar untuk kita bisa menjadi dokter hewan yang handal ya. Apa saja nanti di profesi itu? Lah, itu juga pendalaman dari materi-materi di S1, ada reproduksi, kemudian ada klinik ya, ada patologi, ada mikrobiologi, ada parasit ya. Kemudian ada ini apa itu? Public health ya. Nah, semuanya akan diperdalam di profesi yang nantinya pada akhirnya ada ujian kompetensi untuk menjadi dokter hewan ya. Seneng pokoknya seneng ya. Seru. Saya tunggu ya untuk daftar di pilihan 1 ya. Ya, adik-adik ini saya tunggu loh ya, daftar pada pilihan 1. Ini ada Dokter Yuliana ini KPS di profesi, bisa cerita banyak ini nanti di profesi apa saja, selain di lab juga kita ke lapangan PKL. Nah, ini bisa cerita, monggo Bu Dokter Yuliana, ini beliau adalah lulusan dari Malaysia S3-nya. Monggo Dokter Yuliana. Baik, halo adik-adik semuanya. Ya, pertama-tama saya mohon maaf ya karena tadi agak terlambat karena di rumah lagi lampu mati, terus beberapa kali nyoba join kepental terus gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi adik-adik. Saya juga senang sekali ya, sangat excited melihat kalian bisa bergabung di info session pada siang hari ini. Kebetulan tadi saya juga ada satu pertanyaan yang saya sudah baca gitu ya. Mungkin ini juga saya bisa membantu menjelaskan juga. Ini kalau nggak salah dari mana ya? Dari Kansa ya. Kansa mungkin bisa ini ya, bisa kenalan dulu ya sebelum saya mau menambahkan sudah dijelaskan sama Dr. Lili tadi gitu. Mana Kansa? Kansa Antaris. Mana? Halo Kansa.
Oh, halo Kansa. Ya, ini saya sudah baca sih, tapi saya pengen dengar suara Kansa deh, yang mau nanya langsung. Boleh ya? Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Antariska dari SMA Tursina Malang. Saya izin bertanya. Jadi setelah selesai sarjana kedokteran hewan ini, apakah bisa langsung praktek atau kita harus pendidikan profesi dulu? Iya. Dan apakah ada lanjutan pendidikan spesialis? Kalau misalnya ada, itu apa saja ya? Terima kasih. Oke, makasih ya Kansa ya pertanyaannya. Baik, saya juga tadi sudah dijelaskan cukup jelas ya sama Dokter Lili. Saya mungkin hanya sedikit menambahkan aja gitu. Jadi Kansa, setelah nanti adik-adik ini sudah menyelesaikan sarjana gitu ya, S1, kalian nanti berhak mendapatkan sarjana kedokteran hewan gitu. Nah, ini apakah boleh langsung praktek? Tentu saja nggak boleh gitu ya. Ini kan masih sarjana kedokteran hewan gitu. Kalian harus menempuh yang namanya pendidikan profesi gitu. Jadi namanya itu PPDH ya, pendidikan profesi dokter hewan. Nah, ini bisa ditempuh antara 1 sampai 1,5 tahun gitu ya, selama 2 semester. Nah, nanti apa aja sih yang kalian lakukan di PPDH ini gitu. Jadi nanti itu ada program sebentar saya harus ingat dulu ya, program wajib profesi biar nggak salah ya informasinya ya, program wajib umum dan program wajib profesi gitu. Nah, di sini kalian nanti lebih ke ranah afektif dan psikomotorik gitu ya. Jadi lebih akan mendapatkan pembelajaran untuk keterampilan, skill seperti itu. Nah, di sini selama PPDH ini kalau kalian sudah berhasil menyelesaikan ya itu apa aja? Nanti ke lab-lab lagi, lab-lab yang sudah disebutkan sama Dr. Lili tadi ya. Ada mikrobiologi, ada patologi veteriner, kemudian ada patologi, ada parasitologi seperti itu. Dan juga nanti ke lapangan. Nah, di lapangan ini ada yang namanya PKL gitu ya, praktek kerja lapangan. Jadi dari teori-teori yang sudah kalian dapatkan itu kalian mendapatkan kesempatan untuk nanti ke wahana PKL. Baik itu ke ternak besar, ke unggas gitu, dan juga nanti ada di divisi klinik veteriner. Ini lebih ke hewan kesayangan, gitu ya, pet animals seperti itu. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan program profesi dokter hewan ini, nanti ada yang namanya exit exam. Jadi harus mengikuti ujian kompetensi, gitu. Nah, ujian kompetensi ini tentu saja kalau kalian sudah bisa lulus ya, pasti bisa ya. Kalau kalian insya Allah ya bergabung dengan kita ya. Dan kalau sudah menyelesaikan itu, baru kalian berhak menyandang gelar dokter hewan. Nah, di sini baru kalian boleh, misalkan mau ada yang passionnya sebagai praktisi hewan kecil gitu ya, praktisi hewan besar, boleh membuka praktek tentunya dengan nanti harus mengurus dulu surat izin praktek seperti itu. Seperti itu ya Mbak Hansa ya. Nah, kalau untuk program spesialis mungkin yang lebih bisa menjawab, monggo, Dr. Rima atau Prof. Mirni nih untuk program spesialis nih. Ya, Saya nih. Atau Dr. Ermanje, monggo. Oh iya, monggo. Mungkin saya tambahkan ya, Hansa. Semoga bisa menjawab ya. Hansa, karena kebetulan Bu Erma ini adalah koordinator program studi S2 gitu ya yang ada di FKH UNER ini. Nah, untuk spesialis Hansa itu memang kita sudah berencana gitu ya, nanti ada beberapa spesialis reproduksi, kemudian spesialis yang di bedah gitu ya, atau penyakit hewan kecil, itu nanti rencananya ada ke arah sana. Nah, tapi sebelumnya kita sebenarnya punya S2 gitu Hansa. Nah, S2 ini kenapa menarik? Karena apa? Karena Hansa atau yang lainnya bisa melanjutkan penelitian dari S1. Nah, dengan melanjutkan ini, jadi S2-nya itu jadi lebih pendek waktunya. Kita nggak perlu, kalau selama ini S2 itu kan 4 semester gitu ya, 2 tahun. Nah, dengan melanjutkan penelitian yang ada di S1, nah kita hanya 1,5 semester saja, hanya 3 semester, 1,5 tahun saja. Apalagi kalau adik-adik ini punya semangat gitu ya, mengikuti ada yang namanya beasiswa PMDSU, itu bisa langsung S3. Itu dalam waktu juga hanya 2 tahun. Jadi 1,5 tahun tadi ditambah S3-nya 2 tahun, 3,5 tahun. Nanti kalau kalian lulus dokter hewan, umur 22 tahun, ditambah 3,5 tahun. Loh, sudah lulus dokter 25 tahun, 25,5 tahun gitu ya. Nah,
untuk menjadi profesor kan lebih cepat lagi gitu ya. Nah, itu semangatnya ya, adik-adik ya. Anak ada 4 ini S2-nya di FKH itu. Ada ilmu penyakit, kesehatan masyarakat veteriner gitu ya. Kemudian ada biologi reproduksi, kemudian ada vaksinologi. Nah, saat ini kan lagi marak ya bikin vaksin-vaksin, dan kemudian UNER ini dipercaya untuk membuat vaksin merah putih ya kan. Nah, itu adalah IC-nya adalah dokter hewan loh, Profesor Fedik Abdul Rantam gitu ya. Nah, meskipun seorang dokter hewan, nah itu bisa membawai dokter-dokter gitu ya. Nah, itu makanya adik-adik enggak perlu harus pede lah menjadi dokter hewan gitu ya, karena salah satunya juga Prof. Fedik ini menguasai di bidang stem cell. Dan beliaunya itu yang memberi materi semua dokter-dokter spesialis kecantikan, penyakit jantung, semua penyakit itu kan bisa diobati dengan stem cell gitu ya. Dan itu adalah di Indonesia, salah satunya adalah yang dimiliki oleh FKH UNER. Jadi jangan khawatir gitu ya. Terus ada satu lagi ternyata S2 kita, yaitu agribisnis veteriner. Nah, ini bagi adik-adik yang sudah mendalami bidang veteriner, tapi kepingin juga ya entrepreneurship-nya jiwanya. Nah, ini bisa diasah di S2 ini, gitu ya. Kalau yang S2 yang 3 lainnya tadi lebih dalam mendalami ilmunya, khusus yang agribisnis untuk ke entrepreneur-nya, gitu ya. Jadi banyak bisa menjadi pilihan adik-adik. Demikian, Mbak Fidela. Mungkin saya bisa nambahkan sedikit ya sebentar. Mas Duta sama Mbak Fidela ini kan mahasiswa FKH UNER ya. Tadi ini kan ditanyai suka dukanya dulu tadi mahasiswa itu apa? Banyak sukanya atau banyak dukanya atau gimana? Ini adik-adik ini pengen tahu supaya nanti tidak ragu masuk FKH. Takutnya nanti Mas banyak dukanya lah, itu tidak mau nanti. Baik, Prof. Mungkin untuk pertanyaan itu bisa dijawab oleh teman kita yang juga sudah bergabung bersama kita. Ini mahasiswa berprestasi FKH, yaitu ada Lanang Nugroho. Halo Lanang, selamat siang. Halo, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Mohon maaf baru bisa gabung juga. Tadi sempat terkendala sinyal di tempat saya. Oke, mungkin sebelum itu saya ucapkan selamat datang dulu pada teman-teman yang ikut info session dari FKH. Mungkin untuk menyambung pertanyaan dari Fidela mengenai suka dukanya ya untuk di FKH, sebenarnya suka duka itu lebih tergantung orangnya juga. Kalau dari pribadi dari saya sendiri, untuk selama ini 3 tahun di FKH kurang lebih banyak senangnya, karena mungkin yang pertama di FKH seperti yang dikatakan dokter-dokter tadi, programnya juga bagus karena dari sisi program S1-nya, terus program-program pendukung seperti exchange, terus juga beberapa program dari BEM juga, pengabdian masyarakat, dan juga beberapa program lainnya itu memang benar-benar sangat membantu kita untuk mempersiapkan kita di dunia kerja seperti itu. Terus yang kedua, melihat opportunity lain, kayak kita bisa mendapatkan ahli-ahli dari dosen-dosen terbaik juga seperti dari Prof. Fedik, terus beberapa dosen lainnya yang memang benar-benar punya expertise gitu atau keahlian yang cukup baik dan unggul di bidangnya, itu cukup menjadi kesukaan saya juga karena bisa ikut mendapatkan ilmu yang terbaik juga, mungkin seperti itu. Terus mungkin yang terbaik juga kalau di FKH untuk dari segi kegiatan kemahasiswaannya, karena seperti yang dikatakan Dela sebelumnya ya, bahwa ada banyak sekali kelompok minat. Nah, dari kelompok minat ini kita bisa banyak belajar baik dari segi praktek, seperti di mungkin kelompok minat hewan kecil atau pet animal gitu, kita bisa ikut magang di situ. Terus juga ada ternak besar. Terus mungkin kalau pengen mendalami keprofesian lagi, kita bisa ikut IMAKAHI atau seperti yang dikatakan Dr. Ima tadi, IVSE, yang juga bisa punya kesempatan juga untuk kita bekerja langsung atau bekerja bersama dengan teman-teman IVSE internasional seperti itu. Nah, mungkin untuk dukanya mungkin sama seperti mahasiswa kebanyakan ya, mungkin beberapa perkuliahan memiliki beban perkuliahan yang cukup tinggi kayak gitu, tapi cuma karena banyak pendukungnya seperti teman-teman yang bisa kita ajak untuk kerja bareng, maksudnya berdiskusi bareng, terus kerja kelompok bareng, jadi lebih
ada support system di situ. Jadi menurutku seperti itu sih suka dukanya di FKH. Ya mungkin seperti itu Dok, dan juga Dela. Aku kembaliin ke Dela. Oke, terima kasih lah Kang. Jadi ada suka dan dukanya ya. Jadi di sini tuh support system dari teman-teman tuh sangat dibutuhkan. Nanti tenang aja teman-teman. Di sini juga nanti ketika udah berkuliah dengan adanya organisasi ataupun kepanitiaan, nanti juga teman-teman semakin berjalannya waktu itu bisa menambah teman masing-masing seperti itu. Jadi nggak usah khawatir akan support system itu karena nanti akan ada sendiri gitu ya. Juga ada pertanyaan lagi nih dokter. Dari Rembulan. Untuk saat ini proses pembelajarannya masih online kah atau sudah offline? Mungkin bisa dijawab oleh Dokter Imah, monggo dokter. Ya Dela, makasih. Jadi gini, situasi yang ada sekarang ini benar-benar situasional gitu ya. Jadi dalam artian kita mesti melihat perkembangan pandemi gitu. Jadi kita kan pandemi ini udah hampir 2 tahun ya. UNER tanggal 16 Maret 2020 itu close gitu ya. Dalam artian terbatas sekali aktivitas di kampus. Kemudian mulai saat itu pembelajaran online tuh bisa sampai 100%. Tapi ada juga fakultas-fakultas yang harus melaksanakan aktivitas psikomotorik itu mesti masuk tuh ya, mesti offline. Nah, kita sudah merancang skenario pembelajaran offline gitu ya untuk 2021-2022 semester genap ini gitu. Jadi saudara sekalian, ketika kita ingat kan beberapa lama yang lalu kan pandemi udah melandai, ya kan? Jadi pada waktu itu kita sudah mulai siap-siap untuk melakukan pembelajaran offline gitu. Karena hunian rumah sakit juga udah kosong gitu, dokter-dokter udah nggak ada di ruang isolasi khusus, jadi udah pindah ke tempat yang biasanya tidak lagi di RAI, di ruang isolasi khusus di RIK ya, di RIK. Nah kemudian tiba-tiba adik-adik ingat kan saat sekarang ini varian Omicron ya. Varian Omicron tuh luar biasa gitu penularannya. Sehingga apa? Sehingga skenario yang semula dilaksanakan pembelajaran secara offline, kemudian balik lagi gitu. Balik lagi kita adakan secara online. Nah, untuk di semester sekarang kan kita masuk semester 2 ya untuk mahasiswa angkatan 2021. Itu ada rencana untuk masuk semua adik-adik. Jadi mahasiswa yang semester 1 itu sekarang adalah pembelajarannya tuh barengan seluruh fakultas dalam satu gedung. Nah, adik-adik bisa bayangin, seru banget gitu ya. Ada sekitar 8.000 mahasiswa gitu. Ada sekitar 8.000 mahasiswa kalau kita offline ya, kalau nggak pandemi. Belajar dalam satu gedung ya, pada semester 1 dan 2 nih. Belajar dalam satu gedung, terus kelasnya, satu kelas itu isinya sekitar 40 sampai 50 mahasiswa. Itu campur tuh. Campur. Kita punya 15 fakultas, juga itu di situ jadi satu, ada mahasiswa FK-nya, ada mahasiswa FKG-nya, ada mahasiswa hukum, mahasiswa ekonomi, ada mahasiswa FKH, ada mahasiswa keperawatan, ada perikanan dan sebagainya. Ya, Saintek dan FKM dan sebagainya. Jadi campur tuh. Nah, rencananya itu offline gitu. Tetapi ketika kemudian varian Omicron ini luar biasa penularannya, balik lagi deh gitu. Kita terpaksa melaksanakan pembelajaran secara online lagi. Nah, jadi ini tapi selama 1 bulan nanti ke depan itu kan kita masuk mulai tanggal 21 ya untuk yang semester 2 ini, itu nanti kita secara online, kemudian 1 bulan berjalan, kita evaluasi lagi. Apakah varian Omicron ini sudah mereda penularannya? Kalau udah mereda, mungkin diadakan secara offline. Gitu. Nah, ketika adik-adik masuk nanti di semester gasal tuh di bulan September, nah mudah-mudahan
udah reda beneran gitu pandeminya. Udah reda beneran sehingga apa? Sehingga kita bisa ketemu langsung di kampus gitu. Nggak lewat layar laptop, nggak lewat layar HP, ya, nggak online, bisa langsung ketemu secara langsung, secara offline. Jadi gitu ya, mudah-mudahan cukup jelas deh. Ya, makasih Dela, masih. Baik, terima kasih Dokter Ima. Jadi untuk keputusannya saat ini adalah online terlebih dahulu, tapi nanti juga situasional, kondisional mengikuti bagaimana Indonesia ini dan negara-negara ini ya Dokter. Nah, ini jadi juga sudah ada beberapa yang bertanya. Juga mungkin nanti bisa menghubungi ke Instagram Humas FKH UNER karena akan ada hadiah nih untuk teman-teman yang bertanya tadi juga udah saya catat ini untuk siapa aja yang bertanya. Nah, tapi juga mohon maaf sekali untuk teman-teman yang belum bisa kami jawab pertanyaannya karena juga waktunya juga sudah terbatas karena sudah diputus juga nanti dari pusat untuk Zoom-nya. Terima kasih atas keaktifannya teman-teman sekalian yang sudah mau aktif bertanya dan mohon maaf sekali yang belum bisa terjawab ya pertanyaannya. Nanti mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan dan ini juga tadi Kak Duta juga udah memberikan Instagramnya BEM FKH UNER dan di situ juga ada update-update info seputar FKH. Nanti teman-teman juga bisa follow, bisa lihat di situ juga untuk perkembangan dari FKH UNER. Jangan lupa untuk mendaftar di FKH UNER ya. Dan juga setelah usai untuk sesi talk show kita pada hari ini, terima kasih kepada narasumber-narasumber hebat kita pada hari ini juga bersedia untuk sharing bersama dan terima kasih juga keaktifan dan ketersediaan teman-teman mengikuti talk show pada hari ini. Kiranya informasi-informasi pada hari ini dapat menambah pengetahuan dan juga ilmu tentang FKH UNER. Mungkin yang belum yakin diyakinkan untuk masuk ke FKH UNER dan yang sudah yakin dimantapkan lagi dan diyakinkan lagi untuk masuk ke FKH UNER dengan adanya info session pada hari ini. Build your tremendous future with FKH UNER, be a professional vet. Saya juga ada sedikit pantun nih untuk teman-teman di sini. Kira-kira apa ya pantun dari saya? Orang kaya banyak uangnya. Ternyata dia adalah seorang penyair. Terima kasih kehadirannya calon kesatria Airlangga. Kami tunggu kalian di FKH UNER. Saya Fidela Josefina, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga apa yang diusahakan dan didoakan oleh teman-teman calon kesatria Airlangga dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Semoga sehat selalu dan selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Selamat siang. Kita sampai ketemu di FKH ya adik-adik. Terima kasih, terima kasih. Kita tunggu di FKH. Terima kasih. Kita tunggu ya. Salam sehat semuanya. Jadi pilihan pertama ya, FKH ya. Terima kasih semuanya. Ya, makasih. Terima kasih semuanya.